Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah dari kelas A Hubungan Internasional angkatan 2021 dengan NIM 210204038. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas curhat filsafat part 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh dosen Ibu Uni Sagena. Sebelum kita membahas ke part selanjutnya, yaitu part 3, saya akan melakukan self-evaluation terlebih dahulu. Yaitu selama belajar mata kuliah filsafat ini, saya menjadi tahu tingkatan-tingkatan berpikir pada manusia. Dan saya merasa bahwa saya masih berada di tingkatan logic thinking, yaitu mampu berpikir dengan nalar atau logika. Lalu saya akan mereview sedikit materi kuliah yang sudah disampaikan oleh Ibu Unis, yaitu manusia itu kan memiliki 6 tingkatan berpikir. Saya akan menjelaskan dari tingkatan yang terendah, yaitu yang pertama ada mythology thinking. Mythology thinking itu cara berpikir yang masih mempercayai mitos-mitos dan biasanya diceritakan dari mulut ke mulut, sehingga biasanya terjadi perubahan cerita di hari kemudian. Lalu yang kedua itu ada common thinking, yaitu cara berpikir orang awam yang cenderung menggunakan indrawi dan juga berdasarkan pengalaman yang dialami. Lalu yang ketiga itu ada logic thinking, yaitu mampu berpikir menggunakan nalar atau logika. Lalu yang keempat itu ada scientific thinking, yaitu cara berpikir menggunakan metode ilmiah secara objektif, secara sains gitu. Terus yang kelima itu ada philosophy thinking, yaitu cara berpikir secara filsafat. Ini berupa seperti kritis, spekulatif, sistematis, radikal, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu tingkatan berpikir paling tinggi ada theology thinking, yaitu cara berpikir secara religius atau berdasarkan kepercayaan yang dianut. Selanjutnya saya akan mereview video saya di part 2, karena di video sebelumnya itu saya ada memberikan asumsi sementara mengenai pertanyaan yang saya punya gitu kan, tentang kenapa pikiran jahat dan pikiran baik ini ada, terus gimana cara kita mengontrol itu. Jadi ya untuk bisa mengontrol diri dari perbuatan baik dan buruk itu, manusia harus mempunyai pondasi yang kuat gitu ya. Apa tuh gitu kan? Itu adalah akhlak. Dan pembahasan ini tuh sejalan dengan tokoh filsuf yang saya pilih, yaitu Ibnu Miskawayh. Beliau merupakan seorang ahli filsuf dengan pemikiran-pemikirannya itu yang membahas tentang etika dan moral. Beliau juga mendalami etika melalui jiwa yang ada pada diri manusia, dan memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu lainnya. Karena menurut beliau manusia itu tidak mampu meraih suatu ilmu kecuali telah mengetahui ilmu jiwa sebelumnya. Karena dengan mengenal jiwa, maka seseorang akan memiliki pandangan untuk melihat mana yang benar dan buruk dalam masalah keyakinan antara kebaikan dan keburukan. Lalu jika kita balik ke pertanyaan utama saya, yaitu siapa sih sebenarnya diri saya? Lalu saya akan menjawab, ya saya adalah manusia gitu. Saya adalah manusia yang terlahir dengan dibekali oleh akal dan pikiran. Lalu setelah seiring berjalannya waktu, saya mencari jawaban yang memang berkaitan dengan filsafat gitu loh. Dan saya sudah menemukan jawabannya dengan mengaitkan materi-materi yang sebelumnya ada di mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, yaitu dalam ontologi filsafat manusia itu mempunyai pengertian. Saya mengutip dari Adelbert Schnitzler tahun 2004. Ada beberapa hal menyangkut tentang manusia, yaitu manusia sebagai makhluk bertanya, sebagai makhluk
yang eksentris, sebagai makhluk paradoksal, makhluk dinamis, dan sebagai makhluk multidimensional. Karena manusia itu mempunyai 2 elemen di dalam dirinya, yaitu ada jiwa dan tubuh, yang mana jiwa dan tubuh ini tidak dapat dipisahkan karena jiwa itu ada setelah ruh ditiupkan ke tubuh manusia. Dan jika tubuh dan nyawa ini tidak ada pada diri manusia, maka jiwa manusia pun tidak ada, dan yang tersisa adalah ruhnya saja. Dan pernyataan ini tuh berkaitan dengan hakikat manusia yang ada di dalam ruh sebagai makhluk Tuhan dan jasad yang terbuat dari tanah. Selanjutnya dalam epistemologi filsafat manusia itu mengaitkan penciptaan manusia dengan menggunakan teori kreasionisme. Apa sih teori kreasionisme itu? Nah, teori kreasionisme itu dalam agama-agama Abrahamik adalah suatu kepercayaan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh alam semesta ini asal usulnya dari Tuhan gitu, yang artinya kita dapat mengetahuinya dengan tingkatan berpikir secara teologi thinking gitu, penciptaan manusia oleh Tuhan melalui proses secara alamiah serta melalui beberapa tahapan. Saya di sini mendapatkan 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap jasad atau fisik. Lalu yang kedua ada tahap hayat atau hidup. Awal penciptaan manusia ini dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-15. Lalu yang ketiga itu ada tahap ruh atau jiwa. Ruh ini kan sesuatu yang diciptakan Tuhan ya, dengan menghembuskannya dalam diri manusia, lalu kemudian menjadi bagian dari diri manusia itu sendiri. Dan bersamaan dengan dihembuskannya ruh ini, Tuhan kan juga menciptakan penglihatan, pendengaran, hati, perasaan, dan sebagainya. Dan ya ruh itu kan dapat membimbing penglihatan, pendengaran, apapun yang Tuhan ciptakan untuk manusia untuk memahami suatu kebenaran. Lalu yang keempat itu ada nafs. Nafs yang dimaksud pada konteks kali ini tuh adalah diri atau keakuan. Apa sih itu? Yaitu kesatuan antara jasad, hayat, dan ruh ini, sehingga kesatuannya itu bersifat spiritual yang bercermin dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Lalu lanjut ke pertanyaan saya terakhir, yaitu lalu siapa sih yang mengendalikan diri saya gitu kan? Kalau misalnya kita pakai cara berpikir scientific thinking, otak itu adalah hal yang terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia, karena selain memproses informasi, otak juga mengendalikan seluruh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Jadi seperti otak besar, otak kecil, otot, syaraf, dan sebagainya itu yang mengendalikan tubuh kita, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berbicara, bisa berpikir, dan sebagainya. Lalu dalam teologi thinking ini yang menggerakkan tubuh kita itu adalah semua karena kehendak Tuhan atau Allah. Dan Allah ini kan memiliki sifat 7. Di antaranya adalah kodrat, irodat, hayat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Salah satu contoh yang sering kita alami itu kan ketika kita sedang tertidur, maka sifat melihat, mendengar, berbicara, merasakan, dan lain sebagainya itu kan diambil sementara oleh Allah, sehingga sifat yang tersisa pada diri kita itu adalah hidup. Dan karena sesungguhnya semua yang berlaku pada diri kita adalah sifat-sifat Allah, artinya kita tidak bisa berkuasa, kita tidak bisa berkehendak, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, karena semuanya itu adalah milik Allah. Saya mengutip dari ayat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi yang mengendalikan diri kita adalah Allah, yang mengandalkan otak, syaraf, otak besar, otak kecil, otot, itu semua Allah gitu. Jadi
Kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana sih cara untuk mengenal diri? Lalu untuk mengenal diri sendiri itu kan perlu dilakukan proses pencarian jati diri gitu loh, secara lahir dan batin. Jadi manusia harus berjalan untuk mengenal dirinya, harus mencari siapa sih sebenarnya dirinya, dan perlu berkomunikasi terhadap diri kita sendiri dalam proses mengenal diri sendiri. Jadi mulai dari pengenalan fisik, pengenalan sifat, kelebihan hingga kelemahan diri sendiri itu kita perlu tahu gitu loh, untuk tahu siapa sih sebenarnya diri kita gitu kan. Karena ahli filsuf lain juga mengatakan, Jalaluddin Rumi ada menulis sebuah syair puisi tentang pengenalan diri, yaitu jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain, sibak mitos dirimu sendiri, kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kita harus bisa tahu siapa diri kita. Untuk itu penggambaran mengenai diri sendiri akan terus seperti yang dikatakan oleh saya mengutip dari Charles Darwin, bahwa manusia itu akan terus mengalami proses evaluasi dalam bentuk dan pikiran yang berputar, sehingga perputaran ini akan berhenti di titik yang disebut dengan kematian. Jadi sebelum menemukan kematian, kita akan terus berproses, terus mencari jati diri kita yang sebenarnya, supaya kita bisa mengenal diri kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Nah, itu dia asumsi-asumsi atau jawaban yang sudah saya temukan dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam pikiran saya. Semoga bisa diterima dan berkenan di hati kalian, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan atau kesalahan kata yang saya buat. Sekian dari saya, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.